Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Allah yang kita dengar sebentar itu boleh menjadi rema dan menjadi berkat buat kita semua. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dari hari ke hari. Sampai pagi hari ini kami lagi boleh ada di hari yang baru, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya ini adalah pertolongan Tuhan semata. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami rindu untuk dengar firman-Mu, sehingga firman Allah ini boleh menjadi tuntunan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Ulangan. Kita baca bersama-sama Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja kita baca di pagi hari ini. Ulangan 32 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang-goyangkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Haleluya. Itulah firman Allah, pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Saudara, seringkali dalam firman Allah, orang percaya atau gereja Tuhan itu seringkali diumpamakan, diidentikan, digambarkan seperti burung Raja Wali. Kenapa? Tentu ada alasan. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, bukan tanpa tujuan. Kalau firman Allah, ya, para penulis Alkitab oleh tuntunan dan ilham Roh Kudus menggambarkan gereja Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan itu seperti Raja Wali, tentu saudara-saudara ada dasarnya, ada maksudnya. Apa sih keistimewaan daripada Raja Wali? Kenapa saudara-saudara Alkitab tidak menggambarkan gereja Tuhan itu seperti misalnya ayam atau hewan yang lain, ya? Tetapi sering digambarkan seperti Raja Wali. Kenapa tidak seperti ayam? Ya, karena ayam dia mencari makan di bawah, ya, di tempat yang kotor dan najis. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara, ya, tentang kualitas kekristenan seperti Raja Wali. Apa keistimewaan Raja Wali? Raja Wali dia selalu membangun sarangnya di tempat yang tinggi, di bukit-bukit batu. Ya. Dia selalu membangun sarang, membuat sarang tempat tinggalnya di tempat yang tinggi, di bukit-bukit, ya. Artinya tempat yang aman. Apa artinya, saudara-saudara? Kenapa gereja Tuhan digambarkan seperti Raja Wali? Yang pertama, Raja Wali tidak gampang, tidak sembarang ketika membuat sarang, ya. Dia mencari tempat yang tinggi, di bukit-bukit batu, di celah-celah batu, di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Dalam Ayub 39, kalau kita baca Ayub 39 ayat 30 sampai 32, demikian bunyinya. Atas perintahmu Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi.
ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai dan mencari mangsa, dari jauh matanya ia mengamat-amatinya. Artinya apa, saudara-saudara? Kenapa gereja digambarkan seperti Raja Wali? Ya, dia membangun rumah di tempat yang tinggi. Dia membangun sarangnya di tempat yang tinggi. Dia membuat tempat tinggalnya di tempat yang tinggi, di bukit-bukit batu. Artinya di tempat yang aman. Haleluya. Ini artinya, maknanya gereja Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti Raja Wali, suka mencari hadirat Allah, membangun intimasi dengan Allah, membangun doa, ya, artinya mencari perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas, bukan di bawah. Kolose 3 ayat 1 dan 2 kita baca, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Ya, jadilah Kristen yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Yang di bawah, saudara-saudara, itu artinya segala sesuatu yang berbau keduniawian, ya, hal-hal yang rendah. Tapi jadilah seperti Raja Wali, membangun sarangnya di tempat yang tinggi. Mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita bangun kehidupan doa kita bergaul dengan Tuhan. Carilah perkara-perkara yang di atas. Poin yang kedua yang saya lihat dari Raja Wali. Raja Wali itu sudah terlatih sejak dini, ya, karena induknya sudah melatih dari kecil. Induk Raja Wali selalu melatih anak-anaknya sejak dari kecil. Hidup mandiri, cari makan sendiri. Ketika induknya melihat sudah cukup umurnya, maka induknya akan membongkar sarangnya agar anak Raja Wali belajar terbang dan cari makan sendiri. Saudara, apa artinya ini? Ya, Raja Wali itu selalu siap. Ketika induknya melihat sudah cukup dewasa, maka induknya akan membongkar sarangnya agar supaya anaknya keluar terbang dan mencari makan sendiri, ya. Jadi tidak tergantung kepada orang lain, punya kemandirian. Haleluya. Yang ketiga, Raja Wali ini adalah burung yang selalu siap tinggalkan bulu lama, paruh lama, cakarnya yang lama. Apa artinya, saudara-saudara? Dia tidak betah dengan bulu yang lama. Pada saatnya saudara-saudara, dia akan membanting-bantingkan badannya di batu-batu agar supaya bulu-bulu lamanya itu tercabut dengan harapan akan tumbuh bulu yang baru. Demikian juga paruh, dia akan banting-bantingkan di batu agar supaya paruhnya itu copot, lepas dan mengganti paruh yang baru. Demikian juga dengan cakarnya, dia akan lakukan, dia akan mencakar-cakar benda keras, batu-batu agar supaya cakarnya lepas dan tumbuh cakar yang baru. Haleluya. Itulah Kristen yang memiliki kualitas seperti Raja Wali. Siap tinggalkan hidup lama, ya. Siap tinggalkan hidup lama dan mengenakan manusia baru. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Itu poin yang ketiga.
Ya, Raja Wali dia selalu siap menanggalkan bulu lamanya, paru lamanya, cakar lamanya. Dia siap tinggalkan. Itulah Kristen Raja Wali. Saudara-saudara, firman Allah katakan setiap orang yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kolose katakan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Haleluya. Jadilah gereja Tuhan yang selalu ingin dibaharui. Jadilah anak Tuhan yang selalu ingin dibaharui. Itulah firman Allah pada pagi hari yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus menjadi dewasa. Ya, dewasa. Orang yang anak-anak belum bisa mandiri. Orang dewasa dia bisa mandiri. Jadilah dewasa. Dan yang ketiga, selalu dibaharui setiap hari. Haleluya. Sebab orang yang hidup dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan rencana-rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah. Tapi biarlah kami memiliki prinsip, memiliki semangat seperti burung Raja Wali yang selalu mencari Tuhan, yang selalu membangun intimasi dengan Tuhan. Kami ada keintiman dengan Tuhan. Kemudian kami mencari perkara-perkara yang di atas dan kami senantiasa bersiap menyerahkan hidup kami ini untuk dibaharui dari hari ke hari. Ubahkan kami Tuhan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Firman-Mu dan Roh Kudus yang berdaulat atas kami. Firman-Mu dan Roh Kudus yang akan mengubahkan kami. Kami menjadi baru setiap hari. Kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kami selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Hamba berdoa Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Apapun persoalan dan permasalahan mereka, kuatkan mereka biar mereka seperti Raja Wali. Badai boleh datang, tetapi kami akan melampaui badai itu dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Roh Kudus mampukan kami. Anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus sembuh semuanya. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.